Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Fadila dengan NIM 255 004737. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis pemilihan bahan dan proses manufaktur untuk connecting rod pada mesin diesel. Studi ini sangat penting untuk menjamin keandalan sistem mekanis pada mesin pembangkit berkapasitas besar. Connecting rod merupakan urat nadi pada sistem mesin diesel yang bertugas mengubah gerak translasi piston menjadi putaran engkol. Selama beroperasi, batang ini secara kontinu menerima kombinasi beban tekan, tarik, dan tekuk yang ekstrim. Jika materialnya tidak tepat dan terjadi patah lelah, dampaknya adalah hancurnya blok mesin dan berhentinya operasional yang memakan kerugian sangat besar. Selanjutnya, metode ASCII untuk penerapan atau pemilihan material. Untuk merancang komponen connecting rod ini secara objektif digunakan metode ASCII yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu transmission, screening, dan ranking. Tujuan utamanya adalah mencari material yang mampu memikul tegangan tinggi, namun memiliki massa yang ringan guna menekan gaya inersia. Oleh karena itu, indeks pemilihannya difokuskan pada rasio kekuatan milu terhadap massa jenis. Selanjutnya, pengaruh proses manufaktur. Selain material, metode pembuatan sangat menentukan keandalan komponen. Proses pengecoran konvensional dihindari karena struktur bottomnya acak dan rentan cacat porositas. Sebaliknya, proses penempaan atau forming dipilih karena mampu menciptakan aliran butir atau drain flow yang terarah mengikuti kontur komponen, sehingga ketahanan terhadap retakan jauh lebih superior. Selanjutnya, studi kasus untuk mesin diesel yang kita pilih studi tadi adalah mesin diesel Cummins 500 yang beroperasi konstan di putaran 1500 rpm atau 1800 rpm dengan profil batang I-beam untuk mencegah cekukan. Komponen ini mengalami lebih dari 100.000 siklus beban dalam 1 jam. Kondisi high cycle voltage ini memaksa kita menggunakan material yang dengan batas ketahanan lelah yang sangat tinggi. Selanjutnya, analisis SD. Melalui pemetaan pada grafik SD ini, material yang logam seperti keramik langsung tereliminasi karena sifat ketatnya. Analisis kita kerucutkan pada 4 kandidat logam teknik terbaik, yaitu baja karbon atau IC1045, besi tuang modular, paduan titanium murni, dan baja paduan atau IC4140 dan 4340. Selanjutnya, decision matrix. Jadi dari keempat kandidat tersebut dinilai secara kuantitatif melalui matriks decision yang mengukur parameter kekuatan milu, umur rela, ketangguhan, massa, dan biaya produksi. Hasilnya menunjukkan baja paduan IC 4340 keluar dari pemenang mutlak dengan skor 4,65. Selanjutnya, material terpilih. Jadi keunggulan utama IC 4340 terletak pada respons kemampuan panasnya. Setelah melewati proses quenching yang cepat dan juga proses tempering, struktur mikrobaja ini bertransformasi menjadi tempered mass transit. Struktur inilah yang memberikan kombinasi sempurna, memiliki kemampuan yang sangat kuat menahan beban, namun cukup kuat untuk meredam getaran dan beban kejut. Selanjutnya, proses manufaktur. Untuk metode pembentukannya, closed die forging atau tanpa sekat panas adalah pilihan yang mutlak. Tekanan hidrolik masif pada suhu tinggi ini akan menutup seluruh katet rongga mikro dari pabrik dan membentuk kristalisasi logam. Berdasarkan hukum Hall-Page, ukuran butir yang semakin halus ini akan mendongkrak kekuatan material secara drastis. Selanjutnya, estimasi biaya. Dari segi kelayakan ekonomi, estimasi biaya produksi komponen ini adalah Rp440.000 per unit. Beban biaya terbesarnya dialokasikan untuk pengadaan bahan baku baja paduan yang berkualitas sekitar 47%, yang kemudian diikuti oleh operasional proses tanpa
dan tahapan kemungkinan berprestasi tinggi. Selanjutnya, analisis life cycle cost. Pada analisis ini membuktikan bahwa komponen berkualitas tinggi ini bukanlah sebuah pemborosan. Biaya produksi Rp1.400.000 ini terbukti 138 kali lipat lebih ekonomis jika dibandingkan dengan frekuensi kerugian finansial sebesar hampir Rp200 juta yang harus ditanggung akibat kegagalan mesin dan berhentinya suplai listrik jika menggunakan material murahan. Ya, kesimpulannya kombinasi budget paduan IC 434 potong yang melalui Lynch dan dengan metode pembentukan hot punching adalah solusi teknis sekaligus ekonomis yang paling ideal. Kedepannya disarankan adanya evaluasi beban melalui simulasi limit elemen atau ETA dan penerapan inspeksi NDT secara berkala di pembangkit. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.